Kesalahan penulisan nama biasanya berakibat fatal, apalagi jika penulisan itu tertulis di dokumen-dokumen penting. Tapi lain cerita dengan Uniqlo. Kesalahan penulisan nama justru malah menjadi identitas baru yang lebih catchy di telinga konsumen. Bermula di tahun 1949, bertempat di Ube, Yamaguchi, sebuah perusahaan bernama Ogori Shoji yang membuka sebuah toko pakaian pria yang diberi nama Men's Shop OS. Perusahaan tersebut nggak lain adalah cikal bakal dari Uniqlo. Di tangan Tadashi Yanai, yakni anak dari pemilik Ogori Shoji, perusahaan ini merombak total konsep penjualan mereka. Jika sebelumnya berfokus pada pakaian pria, di tangan Tadashi, toko ini berubah dengan menambahkan pakaian wanita yang terpajang di atas rak-rak display. Hal ini Tadashi lakukan gara-gara prinsipnya yang lebih mengutamakan apa yang diinginkan oleh customer dibandingkan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Prinsip ini sebetulnya terlahir dari hasil kekagumannya pada Peter Drucker, yakni seorang ahli manajemen asal Amerika Serikat. Dari Peter Drucker, Tadashi belajar bahwa customer adalah prioritas. Di tahun 1984, akhirnya Tadashi melakukan rebranding pada toko yang diwariskan padanya itu. Dan terlahirlah toko dengan nama Unique Clothing Warehouse di Fukuromachi, Nakaku, Hiroshima. Sebetulnya, nama toko yang panjang ini akan dirubah menjadi Uniqlo sebagai singkatan dari Unique Clothing. Hanya saja, di tahun 1988, saat pengerjaan administrasi di Hong Kong, salah seorang staf yang bertanggung jawab untuk pengurusan administrasi melakukan kesalahan dalam pelafalan huruf C pada Uniqlo, menjadi Uniqlo dengan menggunakan huruf Q. Meski menemukan kesalahan penulisan, Tadashi nggak berniat untuk merubahnya. Ia justru merasa kesalahan penulisan nama brand ini terdengar lebih enak saat disebutkan. Jadilah nama Uniqlo tersemat secara permanen pada toko miliknya itu. Di September 1991, Tadashi kembali merubah nama perusahaan yang menaungi Uniqlo, yang semula bernama Ogori Shoji, kemudian dirubah menjadi Fast Retailing. Hal ini agar Uniqlo bisa lebih mudah masuk ke pasar global. Salah satu faktor keberhasilan Uniqlo tentunya berkat kegigihan Tadashi Yanai. Di akhir tahun 80-an, melihat popularitas brand Gap, Tadashi berusaha meniru hal-hal yang dilakukan oleh Mickey Drexler, presiden Gap pada saat itu. Di masa-masa ini, Uniqlo memang tengah mengalami pertumbuhan yang luar biasa masifnya, serta tengah menghadapi kejenuhan pasar. Meniru presiden Gap ala Tadashi berarti benar-benar meniru. Ia mengundang Mickey Drexler untuk sarapan bersama. Dan saat sarapan inilah ia berusaha mengamati dan mereplika apapun yang dilakukan oleh presiden Gap tersebut. Selesai bertemu dengan Mickey Drexler, Tadashi langsung merubah konsep penjualan Uniqlo. Tokonya ini mulai memproduksi pakaian sendiri dan secara eksklusif menjual pakaian-pakaian tersebut hanya di Uniqlo. Selain meniru konsep perjualan Gap, Tadashi bahkan gak ragu-ragu meniru iklan Gap saat itu, di mana dalam iklan menampilkan para model yang tengah menari-nari dengan menggunakan celana kaki. Di tahun 1993, Tadashi melakukan sebuah keputusan yang di luar kebiasaan perusahaan Jepang. Bagian produksi diputuskan untuk pindah ke Cina. Kebijakan ini akhirnya membuat biaya operasional berkurang, sehingga keuntungan bisa didapat lebih banyak. Hanya selang 10 tahun setelah Tadashi mengambil alih toko milik orang tuanya, Uniqlo berkembang pesat, sampai memiliki 100 cabang di Jepang. Pertumbuhan di Jepang terasa mulus, hanya saja saat melakukan ekspansi secara global, di tahun 2002, Tadashi justru menemukan permasalahan. Di tahun 2002, Tadashi membuka 21 toko di sekitar London. Beberapa tahun kemudian, Uniqlo juga membuka 3 mall di New Jersey. Sayangnya, ekspansi ini dianggap gagal dan justru mengakibatkan kerugian jutaan dolar. Salah satu faktor penyebab kegagalan ini adalah kesalahan Uniqlo dalam menyediakan ukuran baju. Sadar ukuran tubuh orang Jepang lebih kecil bila dibandingkan dengan ukuran tubuh orang Eropa dan Amerika, Uniqlo memang menyediakan ukuran yang lebih besar di pasar Amerika dan Eropa. Hanya saja, pembuatan ukuran standar ini dibuat asal-asalan, sehingga nggak pas dengan tubuh orang Eropa dan Amerika. Di pasar Amerika,
Uniqlo dihajar habis-habisan oleh Abercrombie, Gap, dan brand-brand Amerika lainnya yang menyediakan ukuran yang lebih sesuai dengan tubuh orang Amerika. Kegagalan ini berimbas pada penutupan 16 toko di London dan 3 toko di New Jersey. Padahal umur Uniqlo saat itu di pasar Amerika dan Eropa baru berjalan 18 bulan. Kegagalan di market barat membuat Tadashi merasa bahwa desain Uniqlo butuh penyesuaian. Ia ingin Uniqlo yang terlihat lebih cool. Tadashi kembali mempelajari cara berbisnis para seniornya. Ia kemudian membuat rencana ekspansi baru. Terpilihlah seorang desainer yang bernama Kashiwa Sato untuk mengepalai tim kreatif Uniqlo. Melihat produk-produk Uniqlo, Kashiwa Sato merasa bahwa Uniqlo saat ini menjadi representasi dari baju-baju yang kuno. Dan jika Uniqlo ingin sukses di kota-kota metropolitan seperti London dan New York, maka Uniqlo harus berubah. Tadashi merasa sepemikiran dengan Kashiwa Sato. Istri Tadashi pun mengusulkan agar Uniqlo bisa mendekati seorang desainer kelas dunia bernama Jil Sander. Setelah melakukan pendekatan, akhirnya Jil Sander setuju untuk melakukan kerjasama dengan Uniqlo. Kerjasama ini rupanya sangat berhasil. Cabang percontohan Uniqlo di New York mencatatkan penjualan terbesar di antara semua cabang. Ciri khas baju Uniqlo memang bukan tentang apa yang sedang tren sekarang. Toko asal Jepang ini justru fokus pada hal-hal basic. Uniqlo benar-benar menjual baju, bukan fashion seperti pesaingnya, Zara dan H&M. Di rak-rak Uniqlo yang menjadi penghuni utama adalah jeans, sweater, jaket, dan kaos. Nggak mengikuti tren bukan berarti kuno, karena Uniqlo menjadikan basic style yang cool sebagai standar dari baju yang dijual. Nggak akan ada cerita deh kamu menemukan style heboh yang menarik perhatian ada di rak-rak Uniqlo. Karena seperti slogan Uniqlo, Made for All, yang berarti dibuat untuk segala kalangan, Uniqlo benar-benar dibuat untuk segala umur, jenis kelamin, etnik, bahkan untuk yang disabilitas. Hal ini terlihat juga dari pembuatan iklan dan pemilihan para brand ambassador berkelas dunia. Uniqlo, seperti namanya yang menggabungkan kata unik dan clothing, memang memiliki ciri khas yang membuatnya terlihat unik di antara para kompetitornya. Jadi kayaknya Tadashi Yanai gak salah pilih nama brand ya.